Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Selamat pagi teman-teman. Pagi Frater. Pada hari ini Frater akan menjelaskan pelajaran kita selanjutnya. Kali ini tentang peralatan liturgi. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, saya minta tolong untuk Cokro memimpin doa pembuka kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena perlindunganmu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah dalam pelajaran kami hari ini dan hadirlah dalam diri Frater kami agar kami dapat belajar agama yang baik hari ini. Demikian, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cokro. Mas Frater. Sebelum kita masuk ke materi kita, Frater ingin bertanya, di sini ada yang pernah ikut misdina atau sampai sekarang masih jadi anak misdina? Masih Frater. Oke, berarti tentang peralatan liturgi tidak asing lagi ya? Peralatan liturgi. Saya kurang tahu, Frater. Saya kurang paham, Frater. Oke. Gereja, Frater. Jauh rumah saya dari gereja, Frater. Kita akan belajar sama-sama peralatan liturgi. Yang belum pernah ikut misdina, mungkin pas misa lihat ada piala sibori, ada lihat? Piala Sibori apa bedanya, Frater? Nah itu nanti Frater akan jelaskan, tapi ada lihat barang-barang seperti itu saat misa? Kayak gelas nasi, Frater. Ya, itu namanya peralatan liturgi. Nah, kegunaan peralatan liturgi itu untuk memperlancar perayaan misa. Nah, ini gunanya, memperlancar perayaan misa. Nah, makna dari peralatan liturgi itu adalah mengungkapkan perjumpaan Allah dalam umat beriman dalam Yesus Kristus dengan bagaimana? Dengan caranya masing-masing. Nah, itu maknanya. Jenis peralatan liturgi itu ada dua. Peralatan liturgi yang pertama itu peralatan liturgi alamiah, dan yang kedua itu buatan. Ada yang tahu bedanya peralatan liturgi alamiah dan buatan? Untuk yang pernah ikut misdina, ada yang tahu? Ya, Aldi? Kalau alamiah itu ya sesuatu dari alam, dari yang sesuatu yang sudah alami natural seperti air. Nah, oke. Yang buatan? Gandum, marotos, gandum dari gandum. Kalau seni buatan itu seperti piala, sibori. Oke. Terima kasih Aldi. Nah, yang dijelaskan Aldi itu sudah benar. Jika peralatan alamiah itu adalah bahan-bahan yang berasal dari kekayaan alam kita dan itu masih murni seperti air, minyak. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk yang buatan itu peralatan liturgi karena hasil buatan manusia. Misalnya sibori, piala, patena. Nah, untuk pada hari ini Frater akan memfokuskan materi kita ke peralatan liturgi buatan. Peralatan liturgi buatan. Peralatan liturgi buatan ini ada banyak, tapi Frater tidak mungkin menjelaskannya keseluruhan pada hari ini karena waktu kita masih tidak memungkinkan. Yang pertama yang ingin Frater jelaskan dari peralatan liturgi buatan itu adalah piala. Ya, seperti yang tadi Markus tanya, ini salah satunya piala. Piala itu berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin mungkin asing untuk kita yang masih SMA, tapi ini berasal dari bahasa Latin, artinya yaitu dari kata kalis. Kalis itu artinya cawan. Oke, berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin, katanya itu adalah kalis, pakai X, artinya cawan. Nah, fungsi dari piala ini itu ada dua, sebelum dikonsekrasikan dan sesudah dikonsekrasikan. Nah, sebelum dikonsekrasikan, fungsi piala ini adalah sebagai tempat
anggur. Nah, sedangkan sesudah dikonsekrasikan, fungsi dari piala ini adalah tempat darah Kristus. Karena saat anggur sudah dikonsekrasikan, anggur itu menjadi darah Kristus. Nah, yang kedua itu ada sendok. Ini sendok bukan sembarang sendok ya. Ini sendok kecil. Oke, sendok kecil. Ada yang pernah lihat pastor-pastor menggunakan sendok kecil? Enggak frater, karena terlalu kecil Pak nampak. Oke, seperti namanya ya, sendok kecil berarti bentuknya Kecil. Nah, kegunaan sendok kecil itu untuk mencampur air ke dalam anggur. Nah, kenapa dia harus kecil? Kenapa sendoknya harus kecil? Ayo, ada yang tahu? Oke, kenapa sendoknya harus kecil? Karena air yang dicampur ke dalam anggur itu jumlahnya sedikit. Jadi kita tidak perlu pakai sendok yang besar, mubazir gitu. Nah, jadi kita pakai sendok yang kecil saja. Nah, itu itu fungsinya. Lalu yang ketiga itu kain purifikatorium. Oke, kain purifikatorium. Riki bisa mengulang kata-kata ini, kain ini. Kain purifikatorium. Ya betul, kain purifikatorium. Nah, arti kain ini itu adalah kain lena yang berwarna putih. Nah, bentuknya itu segi empat, tapi lebih tepatnya bentuknya itu persegi panjang. Fungsinya untuk membersihkan piala, membersihkan sibori, membersihkan patena saat piala, patena dan sibori itu sudah digunakan. Biasanya itu pas imam sudah bagi komuni dan itu sudah siap. Nanti kan ada imam, ada pastor itu pas bagian itu membersihkan. Nah, kain itu yang digunakan. Kain purifikatorium ini yang digunakan. Nah, fungsi peralatan liturgi yang keempat itu ada patena. Patena ya. Patena ini bentuknya seperti piring, tapi bukan seperti piring makan kita di rumah. Nah, patena ini bentuknya lebih kecil. Warnanya itu biasanya seperti warna emas. Nah, bentuknya itu bulat dan datar. Ada yang tahu fungsi patena ini untuk apa? Patena? Tidak ada? Oke, saya jelaskan. Fungsi patena ini untuk meletakkan hosti besar. Hosti besar ya. Pada umumnya memang sebesar, cuman mungkin kalau pas lagi ekaristi dan jumlah umatnya sedikit, biasanya patena ini bisa digunakan juga untuk hosti kecil begitu. Patena ini itu biasanya diletakkan di atas purifikatorium saat dalam posisi mereka bersama-sama ya, saat disusun. Patena ini letaknya di atas purifikatorium. Nah, yang kelima itu ada namanya pala. Tulisannya double L, pala. Nah, pala ini itu dalam bahasa Latin juga. Dalam bahasa Latin itu artinya kain untuk tubuh Tuhan. Palanya artinya kain untuk tubuh Tuhan. Nah, bentuk pala ini persegi, tapi dia keras, kaku. Jadi seperti papan begitu. Nah, kegunaan pala itu untuk menutup sibori atau juga menutup piala. Nah, itu kegunaan dari pala. Ada yang tahu apa makna dari pala ini atau yang disimbolkan dilambangkan dari pala? Ini berkaitan dengan pemakaman Yesus begitu. Nah, pala ini itu dilambangkan sebagai batu yang digunakan oleh prajurit Romawi untuk menutup pintu kubur Yesus. Nah, itu adalah pala. Pala dilambangkan seperti batu itu. Makanya pala yang diletakkan biasanya untuk menutup sibori, menutup piala. Nah, begitu. Jadi ada kesinambungan, ada hubungannya. Terus yang keenam itu ada kain lagi, corporale. Aldi bisa mengulang kata-kata ini, kain corporale?
Kain korporale? Kain korporale itu kain yang digunakan untuk menjadi alas tempat itu menjadi alas sebelum dikonsekrasikan. Oke, terima kasih. Nah, begitu ya, kain korporale itu salah satu fungsinya dia sebagai alas. Jadi letaknya itu biasanya dia pas lagi disusun, letak kain korporale itu paling atas supaya apa? Supaya dia pertama kali dibentangkan di atas altar. Nah, kain korporale itulah yang menjadi alas. Di situ di atas kain korporale itu nanti diletakkan sibori, terus piala, patena di atas kain besar. Nah, korporale itu alasnya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti patena. Sama-sama persegi. Sama-sama bentuknya persegi, segi 4. Tapi bedanya patena ini keras. Nah, korporale ini ya seperti kain pada umumnya. Nah, tapi itu kalau korporalenya dilipat ya, jadi bentuknya seperti patena. Nah, arti dari korporale ini, arti dari korporale ini seperti yang dijelaskan tadi. Dan bagaimana cara mengenal korporale ini? Korporale ini ada salib kecil di tengahnya saat dilipat. Jadi ada salib nanti, salib kecil di tengahnya. Oke, peralatan liturgi yang ketujuh itu adalah ketujuh sibori. Nah, ini yang sempat dipertanyakan oleh Markus tadi, perbedaan antara piala dan sibori. Nanti akan saya terjawab perbedaannya. Tapi Frater akan menjelaskan dulu tentang sibori. Nah, sibori ini berasal dari bahasa Latin yang artinya piala dari logam. Jangan heran ya, kenapa bahasa Latin itu dari tadi yang digunakan, karena memang bahasa Latin itu bahasa resmi liturgi kita, bahasa resmi gereja kita. Makanya bahasa Latin itu selalu digunakan dalam peralatan liturgi atau apapun itu berkaitan dengan liturgi. Nah, bentuk sibori itu seperti piala. Nah, ini Frater akan menjawab pertanyaan Markus tadi. Bentuk sibori itu ya seperti piala. Hanya bedanya, salah satu piala itu tidak ada tutupnya. Nah, sedangkan sibori itu ada tutupnya. Dan di atas tutupnya itu biasanya ada salib, ada salib begitu, dibuat salib di atasnya. Nah, itu salah satu bedanya. Bagaimana Markus sudah mengerti perbedaannya? Salah satu perbedaan piala dan sibori? Iya, Frater. Oke. Terima kasih, Frater. Ya, sama-sama. Lalu fungsi dari sibori itu juga tidak sama tapi mirip seperti dengan piala. Ada dua, sebelum dikonsekrasikan dan sesudah dikonsekrasikan. Nah, fungsi sibori sebelum dikonsekrasikan itu tempat hosti kecil, tempat hosting. Tapi setelah dikonsekrasikan, host itu kan menjadi tubuh Kristus. Nah, berarti sibori juga berubah fungsi menjadi tempat tubuh Kristus. Oke, itu yang sibori. Jadi sudah 7. Yang berikutnya, yang ke-8. Ini ada ampul. Oke, ampul. Nah, ampul ini ada dua. Ada dua ya, ampul ini. Dan kalau digunakan saat misa itu ada dua. Ada yang untuk anggur dan ada yang untuk air. Oke, ampul. Itu ada dua. Nah, ampul ini bentuknya itu seperti gelas tapi lebih kecil. Seperti gelas ya, tapi lebih kecil. Nah, biasanya itu ampul itu diletakkan di meja, tapi bukan meja altar ya. Ada namanya meja credence, itu salah satu peralatan liturgi juga. Nah, di meja itu biasanya semua peralatan liturgi ini sebelum digunakan diletakkan. Nah, ampul juga diletakkan di situ. Setelah digunakan maupun sebelum digunakan ampul di situ. Jadi ampul itu bisa untuk anggur dan untuk air. Dan yang berikutnya itu yang ke-9. Ada namanya lavabo. Lavabo ya. Lavabo ini mungkin bahasa Indonesia terdengar asing begitu ya. Soalnya lavabo ini berasal dari bahasa Latin lagi. Bahasa Latin. Nah, lavabo ini berasal dari bahasa Latin dari kata kerjanya yaitu lavare. Oke, dari kata lavare. Arti lavare itu mencuci atau membasuh. Nah,
sedangkan lavabo ini itu bentuk akan begitu. Jadi saya akan mencuci. Nah, itu arti lavabo ya. Saya akan mencuci. Nah, lavabo ini itu biasanya juga dia bentuknya seperti gelas, seperti cangkir, tapi dengan bentuk yang lebih besar, atau juga bentuknya itu seperti mangkok. Mengapa? Karena biasanya di situ diletakkan air untuk pastor cuci tangan. Pastor cuci tangan sebelum pastor melakukan konsekrasi. Jadi pastor akan melakukan cuci tangan di situ, dan lavabo ini biasanya tidak sendirian ya. Dia punya teman hidup dia nih. Lavabo ini punya teman hidup. Jadi mungkin teman-teman yang tidak punya teman hidup kalah dengan lavabo ini. Malah Lavabo yang punya teman hidup yaitu lap. Nah, fungsinya itu apa? Ya sudah jelas. Karena lavabo ini untuk tempat mencuci tangan, maka lap ini fungsinya untuk mengeringkan tangan, melap. Nah, begitu. Jadi mereka saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan. Jadi nggak mungkin hanya ada lap. Nanti pasarnya mencuci tangan dari mana? Nggak mungkin hanya ada lavabo. Nanti tangan pasarnya basah. Jadi tetap ada lap. Oke. Ada dari 9 peralatan liturgi ini, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti Frater yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, itu Frater yang mau bertanya ya. Ada yang tahu? Tadi Frater sudah jelaskan perbedaan dari kain purificatorium dengan kain corporale. Saya Frater. Oke, Markus silakan. Sesuai yang saya dengar Frater, kalau kain purificatorium itu yang persegi panjang Frater. Iya. Sedangkan Corporale itu yang persegi 4 Frater. Oke, betul jawaban Markus. Nah, sekarang Frater ingin bertanya lagi. Bedanya corporale dengan patena. Nah, ini tidak kain dengan kain ya, tapi corporalenya kain, patenanya tapi tidak kain. Nah, ada yang tahu perbedaannya? saya Frater. Ya, silakan Ricky. Kalau korporal itu kan pas dilipat kan bentuknya persegi tuh Frater. Iya. Patena juga kan persegi. Ya. Cuman bahannya itu Frater. Kalau korporal kan dari kain, sedangkan patena itu kan keras Frater. Ya. Jawaban Ricky sudah benar. Frater ingin menambahkan mereka dua ini sama-sama sebenarnya bahannya dari kain. Nah, sama-sama dari kain lena. Hanya saja patena ini dari kain lena yang dikeraskan. Nah, jadi itu bedanya antara patena dan corporale. Oke, terima kasih buat Markus dan Ricky yang sudah menjawab pertanyaan Frater. Kita akhiri pembelajaran kita tentang peralatan liturgi ini dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.